di Turki itu sayur-sayuran, orang Turki itu suka makan makanan sayur-sayuran sama buah-buahan gitu ya, jadi bener-bener kayak sehat gitu. Dan di sini juga sayur-sayuran sama buah-buahan harganya terjangkau dan lebih murah, jadi mereka lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, marhaba kada, jumpa lagi bersama saya Kusuma. Di video kali ini saya akan membuat culture shock pertama kali tinggal di Turki part 2 ya. Yang kemarin udah saya bahas ada di part 1 sebagian. Mungkin nanti ada sebagian beberapa yang aku bahas lagi di sini. Oke, kita mulai saja videonya ya. Pantengin terus. Oke, kita bahas langsung aja ya. Culture shock pertama saat aku tinggal di Turki, dan ini dari sudut pandangku dan dari yang aku alamin ya. Jadi mungkin akan ada beda, mungkin ada beberapa orang yang beda sama yang lainnya ya. Oke, yang aku langsung aja ya. Yang dari pertama itu lanjutan yang kemarin tuh, orang Turki itu kalau minum teh atau kopi itu bener-bener masih dalam keadaan panas. Kalau bahasa Jawanya itu mongah-mongah gitu ya. Dia tuh apa ya, mereka itu minum teh pertama kan ada itu tekonya orang Turki kan ada 2 tingkat gitu ya. Yang pertama itu tingkatnya itu ada air panas, terus yang tingkat kedua itu yang atasnya itu ada air campuran tehnya ya. Jadi mereka itu posisi tehnya itu bener-bener panas yang baru matang gitu. Beda kalau sama Indo, kalau bikin teh kadang kan teh anget gitu ya, ada campurannya teh panas nanti ditambah teh dingin ya. Kalau di sini tuh pertama kali aku kaget gitu, bener-bener masih panas gitu, masih bener menganga-menganga gitu aja sih, sampai gitu. Sama minum kopi juga gitu, mereka apa itu di sini kalau bikin kopi langsung dicampur ya, jadi sekalipun dimasak gitu. Beda sama Turki, beda sama di Indo. Biasanya di Indo kalau bikin kopi kita taruh kopinya dulu di gelas itu baru kita tuangin ke air panas. Itu kalau di Turki bikin Nescafe ya. Tapi kalau di Turki bikin kopi itu kita masukkan kopinya buat masak kopinya, habis itu dicampur air, dan itu dimasak barengan gitu sih. Jadi kita masak kopi barengan gitu sih tuh. Terus dari segi makanan yang kedua ya, makanan itu di sini itu di Turki makanan dasarnya itu kalau enggak asin asem ya, karena bahannya itu yang apa itu lebih ke kayak makanannya yang asam karena kebanyakan apa itu bahan dasarnya tomat ya. Converse itu apa ya namanya, lupa. Converse itu nanti aku kasih gambarnya di sini ya. Jadi biasanya setiap sama bikin, terus bikin salsa juga asin itu, terus sama bawang bombay, kasih garam. Udah, mereka di sini makanan bahan dasarnya cuma bawang bombay, salsa atau pasta tomat atau paprika, sama itu potongan tomat. Itu udah, nanti bisa diolah semuanya pakai itu, mau daging mau sayuran pakai itu. Jadi lebih ke dasarnya makanan mereka rasanya asin sama asem ya. Beda sama Indo. Kalau Indo kan kayak ada rasa ya, macam-macam rasa gitu karena aneka macam rempah-rempah gitu sih. Jadi dulu terutama aku kesini tuh makan makanan Turki jujur nggak bisa masuk kecuali kayak tantuni, kebab, doner, itu yang masih sedikit ada dasarnya kayak Indo gitu. Jadi kayak makanan junk food lah gitu, aku masih bisa makan gitu. Oke, terus apa lagi ya? Oh ya, yang ketiga, menurutku orang Turki itu jarang ya makan di luar kayak orang Indonesia. Orang Indonesia kan suka gitu kayak pergi ke kafe, makan di luar gitu. Entah itu dari aku atau mungkin yang lain juga gitu, nggak tahu sih ya. Cuma dari aku ngeliat gitu, orang Turki itu jarang gitu makan makanan di luar. Mereka itu ya lebih suka masak sendiri, apapun kayak gitu ngolah sendiri, dan bikin kayak apa ya, bumbu-bumbu gitu lebih suka bikin sendiri daripada kita yang di Indo lebih suka beli ya gitu. Terus ya yang keempat itu orang Turki itu kalau kendaraan mobil itu aduh
pakai musiknya tuh keras banget, tau nggak sih, kayak mau jalanan tuh mereka sendiri gitu ya. Sampai aku kadang tuh mikir, aduh ini kalau di Indo udah mulut-mulutnya itu udah pasti kayak apa ya, dibully lah udah ya itu. Kalau di sini udah kayak biasa gitu, naik mobil ugal-ugalan sama musiknya yang udah keras banget gitu. Terus selanjut apa lagi ya, oh ya, selanjutnya di sini tuh apa ya, makan nasi jarang ya, beda sama di Indo. Kalau kita kan makan nasi setiap hari ya, kalau belum kenyang kalau belum makan nasi. Nah kalau di Turki itu belum kenyang kalau belum makan roti gitu. Terus selanjutnya di Turki itu menurut aku itu apa ya, dari segi udaranya ya, di sini tuh kalau panas itu emang bener-bener panas banget, tau nggak sih, nggak kayak di Indo. Kalau panas gitu masih ada kayak anginnya, sejuk gitu. Kalau di Turki itu kayak panasnya tuh bener-bener kayak panas kepanggang gitu loh, kayak nggak ada angin, kayak kita tuh cuma duduk aja di balkon tuh udah bisa kayak keringetan banget gitu loh. Terus kalau di sini kalau musim dingin ya emang bener-bener dingin ya, namanya musim dingin tuh bener-bener dingin gitu. Kadang itu kalau musim dingin itu apa ya, kulitku itu kayak apa ya, pecah-pecah, iritasi itu pasti, dan kering banget gitu. Nggak tahu itu saya ngalamin atau karena kulit saya tropis, atau mungkin ada mbak-mbak, kakak-kakak, mas-mas yang lain juga ngalamin selama tinggal di Turki di sini ya gitu. Terus kalau setiap summer itu di Turki itu selalu bikin salsa sama Converse. Itu kayak apa ya, salsa itu bahan dasar untuk masakan Turki ya, jadi bahannya itu dari tomat atau paprika, nanti di kulitnya itu dipotong-potong, habis itu di apa ya, kayak kalau bahasa Jawanya itu diselap gitu ya, apa ya, dihalusin, habis itu dikeringin itu beberapa hari gitu sampai kering. Itu cara pembuatan salsa. Terus kalau bikin pembuat konversinya itu tomat kumpulannya, tomat dipotong-potong, habis itu direbus, habis itu disimpan di botol-botol gitu. Nah itu untuk bahan dasarnya masakan orang Turki ya, jadi ada salsa, ada konversi itu lagi. Terus di Turki juga itu kalau nyetok bahan makanan itu banyak banget, nggak tahu ya, ada itu perasaanku juga nggak tahu. Ini apa ya, kulkas itu selalu penuh gitu loh. Kayak aku pas di Indo gitu kok, kita beli secukupnya aja, mungkin kayak 1 minggu, atau di sini tuh kayak kulkas tuh selalu full gitu loh, kayak apa ya, jarang banget gitu ada tempat longgar gitu, selalu full isinya, entah daging, sayur-sayuran. Oh ya, karena di Turki itu sayur-sayuran, orang Turki itu suka makan sayur-sayuran sama buah-buahan gitu ya, jadi bener-bener kayak sehat gitu. Dan di sini juga sayur-sayuran sama buah-buahan harganya terjangkau dan lebih murah, jadi mereka lebih banyak suka mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Oh maafkan ya anakku selalu seperti ini. Terus selanjutnya itu di sini itu pasar tuh nggak kayak di Indo ya, kita di pasar tuh subuh udah buka, udah ramai ya kalau di Indo pasar. Di sini tuh buka pasar tuh siang sampai sore aja, dan itu nggak setiap hari, dan itu tempatnya nggak selalu tempat di situ, jadi pindah. Misal Senin ada di tempat A, Rabu ada di tempat B, Jumat ada di tempat C gitu. Jadi nggak kayak di kayak nggak kayak di Indo pasar menetap dan itu dari pagi sampai malam gitu ya. Kalau di Turki itu pasarnya itu ada kayak mulanya cuma siang sampai sore atau menuju gelap gitu. Juga aku kaget sih kok perginya nggak pagi aja, katanya belum bukanya nanti pasarnya kalau udah agak siangan ke sore gitu baru buka gitu aja sih. Jadi tapi di apa ya, pasarnya tuh kayak meski pasarnya pindah-pindah gitu, aku suka aja ngeliat pasarnya tuh gitu, kayak bersih, sama kayak ditata-tata, kayak buah-buahnya, sayur-sayurannya tuh kayak ditata kayak di supermarket gitu, bener-bener kayak rapi gitu ya. Enak aja ngeliat kalau kita pergi ke pasar gitu, dan harganya menurutku lebih murah dan terjangkau gitu sih ya. Terus orang Turki kalau ibadah, di sini ibadah itu beda sama Indo ya. Di sini perempuan itu kayak saat Idul Fitri, perempuan di sini itu jarang
nggak pergi ke masjid ya, beda sama Indo. Kalau kita sholat Idul Fitri itu pergi ke masjid, kalau di Turki nggak ada, mungkin karena kita beda mazhab ya. Terus apa ya, kecuali kalau terawih wanitanya boleh pergi ke masjid gitu ya. Terus di sini wanitanya kalau sholat nggak pakai mukena ya, beda sama Indo perempuannya pakai mukena. Di sini tuh kalau sholat itu cuma pakai lengan panjang sama celana panjang udah, sama kaos kaki biasanya. Tapi kalau sama biasanya nggak kaos kaki, jadi ya kita menghargain aja sih orang-orang gitu ya. Terus untuk apa ya, di sini emang sih menurut aku ya gitu ya, di sini emang negara Islam, tapi menurutku masih kalau untuk masalah ibadah, untuk baca Quran gini-gini, menurutku loh ya, mungkin ada orang berbeda, masih bagus Indonesia sih kalau aku sih, menurutku sih. Jadi kalau di Indo kan itu dari kayak anak kecil, anak kayak ngerata gitu, kita pergi ke TPA, anak kecil tuh cepet gitu bisa belajar bareng-bareng gitu, belajar kayak belajar Quran gitu, enak aja. Nggak tahu kalau di sini tuh kayak menurut gitu kayak kurang aja untuk pendidikan agama ya, itu cuma menurut aku lah ya, kami nggak tahu kalau menurut kalian gimana, karena itu yang ada di sekitar aku gitu sih. Terus untuk karakter orang Turki, untuk karakter orang Turki menurutku itu ya, kalau karakter itu kembali ke pihak masing-masing ya, tapi kalau bagi aku, kalau untuk sebagian besar kadang itu orang Turki itu keras, jadi keras sekali orang Turki itu. Terus agak egois, dibilang agak egois juga enggak, tapi egois banget itu juga ya, egois gitu. Terus kalau ngomong itu suaranya keras sekali ya, sekalipun kita ngomong kayak jarak dekat gini, ngomong salah kayak apa tuh, kayak nggak bisa gitu. Jadi itu kayak ngomongnya tuh tetap kayak ngajak ribut gitu, tapi sebenarnya itu mereka ngobrol biasa gitu ya, mereka itu ngobrol biasa gitu. Terus karakternya agak pemaksa ya menurut aku sih. Jadi kalau misal dia mau ini ya harus ini gitu loh, agak susah gitu kita bilang enggak. Terus di Turki itu kayak orang itu kan kadang tuh orangnya itu gak enakan gitu ya, sedangkan kalau di apa itu kayak enggak enakan gitu kalau orangnya. Kalau di sini tuh kayak kalau dia mau dia harus gitu loh, kayak seperti itu aja sih maksudnya. Terus sebenarnya orang Turki itu ramah sih, menurutku ramah. Terus mereka itu peduli. Terus tapi ada beberapa juga yang kayak bodoh amat gitu sih, banyak juga sih. Tapi aku ngerasain di lingkunganku sih orangnya penyayang ya, itu penyayang kayak gimana ya, kayak peduli aja gitu sih. Maafin ya anaknya yang keliurin. Habis itu di sini itu maaf ada gangguan sebentar. Oke, untuk selanjutnya itu di sini tuh orang tuh yang aku jelasin di video sebelumnya ya, orang Turki itu bersih sekalipun, dan penampilan juga yang nggak tahu gitu, mereka tuh bener-bener bersih gitu, dari kayak mengutamakan penampilan gitu sih. Di sini tuh nggak dari segi laki dan perempuannya juga gitu ya. Jadi mereka harus, kalau harus pakai baju yang bagus gitu, nggak kayak yang di Indo yang penting banget bodo amat gitu. Di sini tuh bener-bener mereka itu kadang itu lebih mentingin orang ngelihat daripada kita yang nyaman pakai gitu sih ya. Jadi nanti kalau misal kayak gimana ya, harus rapi gitu, bener-bener bersih gitu, rapi dan bersih gitu sih itu. Terus kadang itu apa ya, nggak boleh kayak apa gitu ya, kayak cuek sama penampilan gitu. Jadi sebenarnya kayak harus tertata aja gitu sih. Itu yang kadang kalau kita dari Indonesia orang yang simple nggak mau ribet, itu di sini itu bener-bener kayak harus tertata aja gitu sih, kayak harus bikin orang yang melihat kita itu jadi gitu sih,
kadang ini aku juga butuh menyesuaikan ya, soalnya aku di Indo orangnya tuh nggak mau ribet dan sebel, dan di sini aku harus kayak ya beberapa nyesuaiin aja gitu sih. Terus di Turki itu, oh ya ada lagi masalah makanan juga sih, orang Turki udah nggak tahu dari aku atau anu, di sini tuh jarang makan pedas gitu ya. Jadi kalau ngeliat orang makan pedas tuh kayak kayak gitu, kok kamu suka pedas ya gitu. Kalau di Indo kan mau makan pedas kayak kayak biasanya. Kalau di sini kan makan pedas tuh kayak gimana gitu. Jadi di sini tuh jarang makan makanan pedas gitu ya, dan cabenya tuh juga nggak pedas gitu. Terus apa ya, oh ya orang sini tuh nggak makan beberapa ya, mungkin beberapa ada yang makan kayak udang atau kerang gitu. Kalau di sini tuh kadang ada haram karena mazhabnya gitu sih, tapi beberapa juga ada yang makan. Tapi orang Turki nggak makan kayak ceker ayam tuh nggak makan, kepala ayam juga nggak makan, sama apa ya, seafood itu juga mereka nggak makan. Jadi dulu waktu kalau aku di Indo makan kayak gitu, suamiku langsung kayak nggak ada makanan sih, aku beliin daging dah gitu. Padahal dia nggak tahu nikmatnya ceker ayam gitu. Tapi kita menghargai aja sih, sama di sini emang gak ada yang jualan ceker ayam atau kepala, kecuali kalau kita pesen pribadi ke orangnya. Tapi aku nggak pernah, soalnya menghargai aja, takut mereka aku makan di rumah nanti geli lagi. Padahal enak banget, itu sedap banget. Terus di orang Turki di sini itu bangunnya itu kadang tuh siang-siang gitu ya, nggak tahu, kalau habis sholat itu mereka tidur lagi sih biasanya itu. Jadi bangun tuh bisa sampai sarapannya mereka itu sekitar jam 9-an gitu, kecuali kalau kerja gitu ya. Soalnya ada makan siang, terus ada juga nanti makan malam gitu. Jadi mereka kayak untuk makan tuh bener-bener teratur gitu, nggak kayak ya ada sih beberapa mungkin makanan yang nggak nyesuai waktu, tapi menurutku di sini itu kayak makanan tuh bener-bener teratur gitu, dari sarapan, nanti makan siang, nanti makan malam gitu, nanti snack-snacknya juga sama minum teh bareng gitu. Terus di sini tuh kalau sama keluarga itu kayak apa ya kasarannya, kayak deket gitu sih, sama kayak di sini anak laki-laki tuh deket banget sama ibunya, dan anak perempuannya pun deket banget sama bapaknya gitu ya, kayak mereka itu gitu lah pokoknya, kayak saling gimana ya ngejelasinnya, kayak saling bener-bener ngikat gitu sih. Jadi kadang untuk kalian semuanya yang kalau mau menikah sama orang Turki, pastikan kadang kalian harus baik, kadang harus baik sama ibunya. Tapi itu tergantung kalian sendiri ya, kalau mungkin ada beberapa juga yang ibu mertua menyebalkan. Nah itu balik lagi di kalian dan sama pasangan kalian sih. Mending kalau jangan tinggal serumah aja gitu, soalnya karakter orang kan beda-beda gitu ya. Tapi alhamdulillah menurut aku, kalau aku dapet baik sih, alhamdulillah. Terus untuk urusan rumah tangga di sini itu, untuk uang belanja itu yang pegang laki-lakinya ya, sebagian besar segitu, sebagian besar laki-lakinya yang pegang uang belanja. Tapi kalau untuk diri aku sendiri sih kita bagi berdua gitu ya. Jadi udah kesepakatan, aku sebelum nikah sama suamiku aku bilang uangnya kita bagi, kayak dia kasih aku semuanya gitu, terus nanti aku balik ke kasih dia buat bayar listrik atau bayar air sama gas atau dan lain-lainnya gitu sih. Jadi tetap saling ngolah bareng gitu sih. Dan itu kalau untuk kalian yang sebelum nikah, kalau ngolah keuangan mending kalian omongin sebelum kalian nikah, yang itu sih. Jadi soalnya di sini tuh sebagian besar uang belanja itu dipegang sama suami ya, beda sama Indo, uang belanja sebagian besar dipegang sama istri ya. Jadi itu dibalik di kalian masing-masing gitu. Terus apa ya, orang sini tuh dibilang hemat juga sih, hemat sih kadang itu. Mereka itu akan membeli hal-hal yang kalau nggak kayak orang Indonesia, kadang kita lihat kita beli, kita lihat kita beli, kita ingin. Kalau di Turki itu kalau selama kita nggak butuh kadang juga nggak beli gitu. Cuma mereka itu bener-bener kalau untuk urusan rumah, masalah rumah gitu, mereka itu kayak memperindah rumah gitu ya. Kayak misal beli, harus isinya itu harus lengkap gitu ya. Oh ya, di rumah di Turki itu kalau kalian udah nikah,
terus kalian mau nempatin rumah baru gitu ya, dan di dalam rumah itu isinya udah bener-bener lengkap gitu ya. Kalau nggak lengkap tuh nggak belum boleh, kayak belum boleh bagaimana ya, nggak dihuni gitu loh. Beda sama Indo. Di Indo kalian misalnya punya rumah baru, kalian nyicil dulu meja kursinya, terus misal bulan depan tempat tidurnya, bulan depan beli kulkasnya gini-gini, tapi udah ditempatin ya. Kalau di Indo kalian bisa nyicil. Kalau di sini enggak, kalian kalau isinya tuh belum lengkap, nggak kayak nggak boleh gitu tempatnya ditempatin, katanya aib atau gimana gitu, aku nggak tahu ya, gitu sih menurut aku. Terus apa ya, tapi emang yang benar harus terlengkap gitu, ada mesin cuci, terus mesin cuci piring, kulkas, TV, AC atau kipas angin gitu, terus tempat tidur, meja kursi gitu, dan elektroniknya itu udah benar-benar terisi, baru boleh kalian isi gitu sih ya. Terus untuk budaya di sini, untuk budaya pernikahan, budaya pernikahan itu yang pertama-tama sama kayak Indonesia, ada lamaran juga, ada lamaran. Tapi itu tetap balik ke kemampuannya masing-masing pasangan ya. Jadi untuk sebagian besar aja ini ada sistem lamaran gitu. Habis lamaran nanti ada tunangan. Nah, tunangan di sini tunangannya sama sih seperti habis itu nanti ada dikasih pita merah, habis itu nanti dipotong gitu sih pitanya, itu untuk tunangannya. Habis itu kita ada namanya kalau di sini ada ngerayain dua ya, untuk pihak perempuan sama pihak laki-laki. Untuk pihak perempuan namanya kena, jadi kayak kena henna, hal-hal kalau Indonesia bahasa henna, jadi kayak nyetok di sini gitu sih pokoknya. Henna ya sama sih kayak pesta nikah juga, tapi mereka pakai baju adat Turki. Kena itu warnanya biasanya kalau nggak merah, hijau, biru, ada macam-macam gitu. Terus baru nanti ada dari pihak pria yang ngerayainnya, itu baru kayak pesta besarnya gitu sih, kayak apa ya, ya kayak ada kayak menikah yang terakhir gitu, prosesnya yang terakhir. Tapi nggak lupa juga Kak, sebelum pernikahan itu nanti kita ada nikah sipil atau sipil negara yang pakai itu buku gitu. Kalau udah selesai semuanya nanti baru kita ada nikah agama ya. Kalau mungkin di Indo namanya nikah siri sih, jadi itu ada imam gitu yang nikahin gitu. Soalnya di sini tuh beda sama Indo ya. Kalau Indo untuk umat muslim kan nikahnya ada akad, itu udah mewakili nikah agama sama nikah sipil ya. Kalau di Turki itu nikah agama sendiri sama nikah sipil itu sendiri. Jadi pertama kita ngelakuin nikah sipil dulu. Misal si A, apakah kamu bersedia menikah dengan si B, yang ada aku jelasin di dokumen dokumen yang untuk nikah sama orang Turki itu ya. Jadi si A sama si B, kalian apakah bersedia untuk menikah gini susah senang gitu. Nah kalau nikah agama baru kita dijelasin nikahnya kayak di atas Quran gitu, terus kita saling biasa gitu sama imamnya gitu. Imam itu kayak di sini tuh kayak imamnya masjid ya, tapi di sini udah kayak PNS gitu ya, imamnya masjid itu kayak pegawainya itu, kayak kepala atau penghulunya gitu. Sekalian nanti kita juga nunjukin maharnya gitu. Di sini maharnya emas ya, jadi di sini menurut kita bapak kayak kondangan itu juga pakai emas atau uang ya, tapi biasanya yang ngasih emas atau uang itu keluarga dekat atau teman-teman terdekat atau tetangga terdekat ya. Beda sama Indo, kalau kondangan kan setiap orang datang pasti ngasih ya, sekalipun kenal dekat atau enggak pasti ngasih. Kalau di Turki enggak, kalau di Turki tuh kalau kamu nggak kenal ya nggak apa-apa nggak ngasih, mau ngasih silakan, kalau enggak ya enggak gitu sih. Terus apa ya, di sini tuh pasti ya banyak, kalau kehidupan menyenangkan sama nggak senang sih banyak sih pasti ada. Misal kalian kayak kalau saya itu apa ya, yang aku alamin, yang bener-bener aku alamin sedih itu apa ya, temen ya, masalah teman Indonesia. Di sini kan orang Indonesia dikit juga sih, aku tuh tinggal di kota kecil jadi dikit aja gitu. Sedangkan di Indo teman-temanku Indo banyak banget, hampir setiap hari kita itu nongkrong ketemu gitu, pasti ada aja gitu kayak. Terus di sini aku tiba-tiba itu akan di Indo kan aku kerja, terus di sini aku tiba-tiba kayak nganggur gitu, terus stay di rumah gitu ya, disyukurin. Tapi kadang ada sih kayak perasaan kangen gitu sih, kumpul sama temen-temen gitu, kangen kerja juga gitu. Tapi
gimana ya, ya mau nggak makan ini namanya kehidupan, kita harus ngejalanin sampai kehidupannya juga sih. Untuk sekarang soalnya sama suami juga belum boleh bekerja, jadi nggak tahu, lihat nanti nextnya gimana. Oke. Sekian dulu ya video dari saya, semoga membantu teman-teman yang lagi nyari tentang Turki, atau mungkin saya tegaskan lagi, ini kultur shock yang saya alamin ya, saya alami sendiri, dan dari sudut pandang saya mungkin beda dengan teman-teman yang alami. Oke, dan terima kasih, sekian dulu video saya, lanjut nantikan video-video selanjutnya ya. Bye bye, terima kasih. Teşekkür ederim arkadaşlar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.